Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini Ricky Fightback kembali ingin membahas mengenai proyek Hambalang yang selalu dijadikan alat untuk menyerang Partai Demokrat dan SBY. Ada 10 poin alasan proyek Hambalang berubah menjadi candi. Sebenarnya saya tidak perlu gembar-gemborkan prestasi Presiden RI ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Kita semua tahu selama beliau menjabat tidak pernah menyalahkan pihak oposisi untuk mengkritik atas kebijakan maupun keputusan yang diambil untuk kemaslahatan orang banyak. Membandingkan prestasi pemerintah hari ini dengan zaman Pak SBY memang menarik untuk dibahas. Begitu banyak karya serta prestasi yang sampai hari ini begitu bermanfaat untuk kita semua, dibuat atas kebijakan SBY selama memimpin negeri ini selama 10 tahun. Dan hal ini masih dipermasalahkan oleh penggiat media sosial dari kalangan pemerintah soal proyek Hambalang. Buzzer-buzzer istana sangat senang menyinggung dan menyinyirkan Wisma Atlet Hambalang yang digagas sebenarnya sejak tahun 2003 oleh Dirjen Olahraga Pendidikan Nasional era Presiden ke-5 RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu digoreng, diserang menggunakan narasi yang menurut saya semakin tidak masuk akal dan malah membuktikan Bapak SBY berhasil mengukir sejarah hingga diingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertama, di negara yang menganut demokrasi, pembangunan itu bersifat berkelanjutan. Sebab masa jabatan pemerintah yang terbatas yang diatur oleh konstitusi kita. Kita tentu semua tahu masalah ini. Berkesinambungan antara presiden terdahulu terus berlanjut hingga presiden terpilih untuk dipertanggungjawabkan. Kedua, ini yang perlu kalian tahu. Presiden Jokowi yang hari ini terpilih kembali untuk kedua kalinya menjadikan Hambalang sebagai candi. Lalu berharap prestasi olahraga kita semakin bagus. Yang akhirnya ya nggak bagus-bagus amat. Mungkin ya sedikit terhibur lah dengan perolehan medali emas di Olimpiade. Ketiga, kita berbicara tentang Hambalang, pasti yang pertama kali masuk ke dalam benak kita adalah Wisma Atlet Hambalang. Padahal jauh sebelum itu proyek strategis ini sudah digagas di tahun 2003 oleh Dirjen Pendidikan Nasional di era Megawati. Keempat, kebutuhan akan pusat pendidikan nasional yang bertaraf internasional ini menjadi acuan ide proyek strategis ini. Tentu salah satu penyebabnya adalah Sekolah Olahragawan Ragunan yang telah diserahkan ke Pemprov DKI pasca berlakunya otonomi daerah pasca reformasi. Kelima, tahun 2004 terdapat 5 daerah yang dijadikan
sebagai calon lokasi dari pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga tersebut, dan dari hasil verifikasi maka ditetapkanlah Desa Hambalang sebagai lokasi pembangunan. Keenam, penetapan lahan ini tertuang pada surat nomor 0514A/OR 2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal rencana pembangunan gedung diklat olahraga pelajar nasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Olahraga Depdiknas. Ingat, saat itu SBY belum dilantik. Poin ketujuh, soal perizinan. Izin prinsip dari Bupati Bogor pada tanggal 19 Juli 2004. Rencananya bangunan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar nasional ini akan dibangun di area yang luasnya kurang lebih 30 hektar. Lalu kemudian terjadinya pergantian presiden dari Megawati Soekarno Putri ke Bapak SBY pada tanggal 20 Oktober 2004. Ini tidak membuat proyek strategis ini dihilangkan oleh SBY, tetapi dilanjutkan karena SBY menyadari bahwa pembangunan di negara ini harus berkelanjutan sebagai esensi dari negara demokrasi. Kedelapan, adanya pembangunan yang dikerjakan dan selesai dalam jangka waktu 1-5 tahun, tetapi ada juga pembangunan yang dikerjakan secara bertahap dan menimbang kondisi serta situasi yang ada baik dari segi ekonomi dan lainnya. Itu sebabnya pergantian pemerintah selalu akan terbentuk namanya tim transisi. Kesembilan, adanya tim transisi dari pergantian rejim ini tugasnya adalah melihat dan menimbang pembangunan yang harus dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya untuk dikerjakan oleh pemerintah berikutnya, sehingga apa yang menjadi keinginan untuk dimiliki negara dan rakyat Indonesia bisa tercapai dan tersedia. Dan terakhir, Bapak SBY menerapkan hal tersebut. Pembangunan-pembangunan yang belum selesai kemudian dilihat skala prioritasnya, maka dilanjutkanlah pembangunannya, tidak kemudian dijadikan sebagai bahan untuk politisasi menjelekkan lawan politik. Kalau mau, SBY bisa saja membuat mangkrak itu jembatan Suramadu, tapi kan tidak. Pada pemerintah SBY 2004 proses peralihan ini juga sekaligus dilakukan serah terima sarana dan prasarana kekayaan milik negara berupa aset dan gedung pusat olahraga latihan nasional Sentul, lalu 2 gedung asrama, masjid, lapangan sepak bola, dan pagar yang masih dalam proses pembangunan. Yang sering dinyinyirkan buzzer istana soal proyek ini tentulah dianggap mangkrak. Padahal mereka tidak tahu kronologisnya seperti apa. Gini loh ya, biar kalian paham, kendala dalam pembangunan ini setelah ditangani oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, salah satunya adalah terkait sertifikat tanah Hambalang. Hingga akhirnya tahapan untuk proses pembangunan Pusdiklat Olahraga Pelajar Nasional ini tetap dilakukan untuk pembangunan semua fasilitas, prasarana, dan sarana sesuai master plan P3SON yang telah disempurnakan. Dari hasil perhitungan konsultan, perencanaan ini dibutuhkan anggaran kurang lebih 1,175 triliun. Namun sayangnya
pembangunan PT P3SON ini harus dihentikan oleh KPK dikarenakan adanya indikasi korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Yang kasus ini tidak kunjung selesai hingga periode SBY selesai. Dan ini juga bagian dari apa yang sudah dijanjikan oleh SBY mengenai pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, sehingga akhirnya dihentikan oleh KPK agar kasus hukumnya dapat berjalan. Lalu proyek ini tidak kunjung dilanjutkan sehingga terbengkalai dan akhirnya sekarang menjadi candi. Lalu yang disalahkan SBY. Perlu diingat, Jokowi bisa saja melanjutkan proyek ini karena KPK pada tahun 2016 telah mengeluarkan surat agar pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi saat ini, bangunan Hambalang malah terbengkalai dan layaknya sebuah candi. Bahkan, beberapa kali kunjungan Jokowi ke pembangunan ini di Hambalang malah terlihat sebagai gimmick atau politisasi dalam menyerang lawan politik. Sesuatu hal yang tidak sehat tentunya di sebuah negara yang demokrasi dan menganut asas pembangunan berkelanjutan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kelak republik ini akan mendapatkan kembali pemimpin yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi, sehingga pembangunan di republik ini tidak ada lagi yang terbengkalai, apalagi menjadi sebuah candi seperti yang dilakukan Jokowi, dan terutama tidak dijadikan sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Itu sungguh sangat tidak sehat dalam politik negeri ini. Demikian paparan singkat dari saya. Vicky Fightback akan kembali dengan tayangan-tayangan lainnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.